Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas akuntansi syariah 4A. Anggota kelompok kami yang pertama, Ayub Awaludin Sobirin dengan NIM 195221002. Saya sendiri, Fajar Marcelina Nur Hasanah, NIM 195221015. Dan yang terakhir adalah Agil Fatur Rahman, NIM 195221038. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas soal studi kasus halaman 58 soal 2.2 pada buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 karya Dwi Martani. Oke, berikut ini adalah soal yang tercantum dalam buku AKL 1 soal 2.2. Bisa kalian baca sendiri. Nah, dari soal tersebut kita perlu mencari goodwill yang terjadi atas akuisisi. Yang kedua, mencari nilai tercatat investasi yang disajikan oleh PT Investor pada tanggal 31 Desember 2015. Dan yang ketiga adalah menghitung jurnal investasi yang dibutuhkan PT Investor selama tahun 2015. Baiklah, langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Fatur Rahman, NIM 195221038. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara menghitung goodwill dari soal 2.2 halaman 58. Dalam menentukan atau menghitung goodwill dapat gunakan dua cara. Yang pertama, membandingkan biaya perolehan dengan proporsi nilai wajar aset neto investi. Di soal diketahui bahwa PT Investor mengakui sisi 40% saham PT Investi senilai 250 juta. Nah, sehingga biaya perolehannya 250 juta. Ada di sini nilai tercatat bersih ekuitas diketahui dalam soal bahwa pada saat akuisisi nilai ekuitas PT Investi adalah 500 juta. Sehingga nilai tercatatnya 500 juta. Selisih ini didapatkan dari jumlah selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Investi. Nah, diketahui dalam soal nilai wajar persediaan lebih rendah 25 juta atas nilai tercatat. Di sini untuk memudahkan ini ya, nilai wajar lebih rendah sehingga min 225 juta. Kemudian ada nilai wajar mesin dan tanah lebih tinggi masing-masing 50 juta dan 100 juta. 50 juta untuk mesin dan 100 juta untuk tanah. Kemudian dijumlahkan hasilnya 125 juta. Kemudian nilai tercatat bersih dijumlahkan dengan selisih, hasilnya 625 juta. Kemudian proporsinya kita 40% dikali 625 juta, hasilnya 250 juta. Kemudian biaya untuk menghitung goodwillnya, biaya perolehan dikurangi proporsi 250 juta dikurangi 250 juta, jadi goodwillnya itu 0. Nah, cara yang kedua ada proporsi selisih. Proporsi selisih ini dihitung dengan proporsi kita atau kepemilikan kita atas saham dikali total selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat. Nah, 40% dari 25 juta min 25 juta, hasilnya min 10 juta. Kemudian 40% dari 50 juta, hasilnya 20 juta. 40% dari 100 juta itu 40 juta. Dan ini jumlah alokasi ini didapatkan dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai tercatat ekuitas. Ini ya perhitungannya. Nah, biaya perolehan ini didapatkan ini dari PT Investor mengakuisisi 40% saham senilai 250 juta. Nah, ini nilai tercatat ekuitas dari proporsi kita pada nilai ekuitas PT Investi 40% dikali 500 juta sehingga 200 juta. Kemudian selisihnya 50 juta, masukkan ke sini.
Nah, untuk goodwill-nya kan ini kan, jika ini dijumlahkan semua, hasilnya sama dengan ini, maka tidak ada goodwill. Nah, jika ada selisihnya, itulah disebut goodwill. Atau gampangannya 50 juta dikurangi 40 juta. Itu hasilnya 10 juta. 10 juta dikurangi 20 juta, hasilnya minus 10 juta. Minus 10 juta dikurangi minus 10 juta, hasilnya 0, sehingga goodwill-nya 0. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Awaludin Sobirin, NIM 1952210002. Di sini saya akan membuat jurnal investasi yang dibutuhkan oleh PT Investor selama tahun 2015. Oke, untuk jurnal yang pertama, kita mencatat pengakuan investasi awal. Ya, pada tanggal 2 Januari, investasi pada entitas asosiasi ditaruh di debit sejumlah 250 juta, sedangkan di kreditnya kita tulis kas sebesar 250 juta. Oke, untuk jurnal selanjutnya, mencatat pengakuan pembayaran dividen pada PT Investi melaporkan bahwasannya PT tersebut membayar dividen pada tanggal 1 Mei 2015. Nah, pada tanggal 1 Mei, PT Investi membayar dividen sebesar, kita tulis di sini di debit kas sebesar 32 juta, dan di kredit sebesar 32 juta kita tulis sebagai investasi pada entitas asosiasi. 32 juta ini kita peroleh dari kepemilikan atau presentasi saham kita sebesar 40% dikalikan 80 juta rupiah, maka menghasilkan hasil 30 juta rupiah. Oke, untuk jurnal selanjutnya, mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi. PT Investi melaporkan bahwasannya PT Investi mendapatkan laba bersih sebesar 150 juta, maka kita mencatat pelaporan laba bersih sebagai penambahan investasi. Jadi di debat kita tulis investasi pada entitas asosiasi sebesar 60 juta rupiah, sedangkan di kredit kita tulis bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 60 juta rupiah. Nah, 60 juta rupiah ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari presentasi saham yang kita miliki sebesar 40% dikali 150 juta, maka menghasilkan 60%. Oke, untuk jurnal selanjutnya, kita mencatat amortisasi atas alokasi terhadap persediaan dan mesin. Jurnalnya itu di debit ialah kita tulis investasi pada entitas asosiasi sebesar 10 juta, dan di kredit kita tulis sebagai bagian laba atas entitas asosiasi sebesar 10 juta yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, untuk jurnal terakhir kita mencatat amortisasi alokasi terhadap mesin. Di debat kita tulis laba atas entitas asosiasi sebesar 5 juta dan investasi pada entitas asosiasi sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tercatat investasi yang disajikan oleh PT Investor pada 31 Desember 2015. Untuk investasi pada entitas asosiasi ini, nilainya kita peroleh dari jurnal investasi. Jurnal investasi, kita lihat di mana letak investasi pada entitas asosiasinya. Apakah di debit ataukah di kredit? Apabila nilainya ada di kredit, maka di sini kita catat sebagai minus atau mengurangi. Oke, yang pertama ada saldo awal. Nah, di sini saldo awalnya kita lihat pada pengakuan awal investasi. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tercatat investasi yang disajikan oleh PT Investor pada 31 Desember 2015. Untuk investasi pada entitas asosiasi ini, nilainya kita peroleh dari jurnal investasi. Jurnal investasi, kita lihat di mana letak investasi pada entitas asosiasinya. Apakah di debit ataukah di kredit? Apabila nilainya ada di kredit, maka di sini kita catat sebagai
minus atau mengurangi. Oke, yang pertama ada saldo awal. Nah, di sini saldo awalnya kita lihat pada kita peroleh dari jurnal pengakuan awal investasi sebesar 250 juta rupiah. Kemudian kita catatkan di investasi ini sebesar 250 juta rupiah. Kemudian setelah itu kita juga akan mengakui dividen. Dividen ini nilainya dapat kita lihat dengan melihat pada akun investasi pada pengakuan pembayaran dividen. Nilainya sebesar 32 juta di sebelah kredit, maka kita catat di sini sebesar minus 32 juta rupiah. Kemudian kita juga mengakui laba atas entitas asosiasi. Nah, investasinya ada di sebelah debit, maka kita catat di sini senilai sama, yaitu 60 juta rupiah. Nilainya sama sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, kita juga mengakui adanya amortisasi atas alokasi persediaan. Nilai amortisasi alokasi persediaan itu ada di debit sebesar 10 juta rupiah. Jadi kita catat di jurnal ini sebesar 10 juta rupiah. Selain mengakui adanya amortisasi atas alokasi persediaan, kita juga akan mengakui adanya amortisasi alokasi mesin. Kita lihat di sini bahwa nilai investasi atas mesin itu ada di kredit. Nah, karena nilainya ini ada di kredit sebesar 5 juta, maka kita catatnya di sini adalah sebesar minus 5 juta rupiah. Kemudian untuk memperoleh nilai tercatat investasi PT Investor pada tahun 2015, maka kita akan menjumlahkan mulai dari saldo awal ditambah dengan dividen, tambah lagi dengan bagian laba, tambah lagi dengan amortisasi alokasi persediaan dan mesin. Kita jumlahkan sehingga kita memperoleh hasil 283 juta. Nah, 283 juta ini adalah saldo akhir PT Investor pada tahun 2015 tanggal 31 Desember. Kemudian selanjutnya setelah kita memperoleh saldo akhir tersebut, maka kita juga bisa mencatat bagian laba atas entitas asosiasi. Kalau investasi ini kita lihatnya pada jurnal investasi, maka bagian laba atas entitas asosiasi ini kita juga melihatnya pada jurnal bagian laba atas entitas asosiasi. Yang pertama ada ini, bagian laba entitas asosiasi. Kita lihat di mencatat pengakuan bagian laba ini. Di sini bagian laba investasi itu nilainya sebesar 60 juta. 60 juta ini ada di mana? Ada di kredit. Maka kita catat di sini sebesar 60 juta. 1. Kita catat sebesar 60 juta. Kemudian ada juga tentang pengakuan amortisasi alokasi persediaan. Di sini nilai labanya ada di mana? Nilai labanya ada di kredit juga. Maka di sini kita catat senilai 10 juta. Kemudian selanjutnya ada amortisasi alokasi mesin. Nah, untuk amortisasi atas alokasi mesin ini, bagian laba ada pada debit. Nah, maka di sini kita harus mengurangkan senilai 5 juta. Kenapa dikurangkan? Karena saldo wajar laba itu ada di kredit, sehingga kita harus mengurangkan nilai alokasi mesin ini sebesar 5 juta. Kemudian setelah ini terisi semua, maka kita tinggal menjumlahkan akun-akun ini sehingga memperoleh saldo akhir sebesar
65 juta. Ini adalah saldo akhir PT Investor. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, maka kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.